Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Diandi Adam. Saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Tarumanegara dengan nomor induk mahasiswa 205202001. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi tanya jawab dengan teman saya Rizka tentang hukum pidana. Kepada Rizka dipersilakan untuk bertanya. Halo, perkenalkan nama saya Rizka. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya mengenai apa itu ilmu hukum pidana, apa saja dasar sumbernya, kemudian apa tujuan dari hukum pidana, dan bagaimana seseorang bisa dikenakan hukum pidana. Hukum pidana dibedakan menjadi dua. Yang pertama dalam artian sempit, yaitu ilmu hukum yang mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara atau ius constitutum. Yang kedua dalam arti luas, yaitu tidak terfokus pada norma-norma yang dilanggar saja, tapi juga mengapa norma-norma itu dilanggar dan bagaimana agar norma-norma itu tidak dilanggar lagi, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan atau ius constituentum. Dasar sumber hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pidana umum atau hukum pidana kodifikasi, yaitu terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana, dan yang kedua hukum pidana khusus, yaitu peraturan pidana yang tidak terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan masih dibagi menjadi dua. Yang pertama kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan yang kedua kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu ada dua. Yang pertama klasik, yaitu melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Yang kedua itu modern, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan. Seseorang bisa dikenakan hukum pidana karena dia melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di dalam suatu negara tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan percobaan dan apa syarat-syarat seorang pelaku dihukum karena dinyatakan bersalah telah melakukan percobaan? Pengertian percobaan menurut para ahli-ahli. Yang pertama menurut Jan Remling. Dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mewujudkannya, atau bisa disebut juga upaya tanpa keberhasilan. Yang kedua, menurut Pompe, guru besar dari Utrecht. Jika kita mengikuti jalan pikiran dari Jan Remling, percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu ikhtiar untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak dapat diwujudkan. Untuk melakukan kejahatan tersebut, syarat jika dapat dikenakan hukum pidana adalah ikhtiar tersebut sudah terwujud melalui rangkaian. Yang ketiga, menurut Jonkers, ada dua alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberikan pidana percobaan bagi yang melakukan tindakan pidana pada umumnya. Yang pertama, pemberantasan kehendak-kehendak yang ternyata dalam perbuatannya, dan yang kedua perlindungan terhadap barang hukum yang diancam keamanannya atau dalam bahaya. Menurut pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, syarat-syarat seseorang bisa dikenakan pidana percobaan itu ada tiga. Yang pertama, adanya niat atau kehendak dari pelaku, dan yang kedua adanya permulaan pelaksanaan niat atau kehendak tersebut dari pelaku, dan yang ketiga pelaksanaan tersebut gagal bukan karena semata-mata dari pelaku, tetapi ada faktor. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan penyertaan dan bagaimana penyertaan menurut KUHP?
Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Yang pertama, bentuk penyertaan berdiri sendiri, yaitu mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yaitu pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada peserta lainnya. Apabila peserta satu dihukum, yang lain juga. Contohnya, apabila dalam suatu peristiwa terdapat lebih dari satu orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut, hubungan antar peserta dalam tindakan pidana tersebut adalah: yang pertama, bersama-sama melakukan tindakan kejahatan. Yang kedua, seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut, sedangkan orang lain membantu tindak pidana tersebut. Selanjutnya, pernyataan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, pembuat atau dader dalam pasal 55 yang terdiri dari satu, pelaku atau pleher; kedua, yang menyuruh atau melakukan atau down pleher; yang ketiga, penganjur atau outlawker; dan yang keempat, yang turut serta atau made pleher. Yang kedua, pembantu atau made pleasing dalam pasal 56 dan pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari satu, pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan kedua, pembantu sebelum kejahatan itu dilakukan. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Bagaimana tanggapan dari Saudara Rizka? Apakah sudah jelas dan bisa dipahami? Terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan, cukup jelas dan mudah dipahami. Baik, terima kasih juga untuk Saudara Rizka atas waktunya dalam sesi tanya jawab ini. Semoga dalam keadaan sehat terus. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.